Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa studi agama-agama bertemu dengan saya Samsul Hidayat di perkuliahan kedua ya. Kita pada hari ini berdiskusi tentang karakteristik studi agama. Oke ya. Adik-adik, ketika kita bicara tentang karakteristik ya studi agama, kita harus mengacu ya kepada salah satu tokoh studi agama ya, Wilfred Cantwell Smith ya. Beliau ini banyak ya menulis tentang religious studies ya. Nah, terkait dengan topik kita pada kali ini bahwa menurut Smith ya, studi agama dalam konteks historis ya, dalam konteks sejarah tidak bisa dilepaskan dari peran dunia Kristen ya pada saat abad penemuan ya, the age of discovery ya, termasuk pengetahuan tentang studi agama ya, di mana banyak tokoh-tokoh Kristen ya yang melakukan ekspansi ke bagian-bagian dunia lain, menyelidiki tradisi, kebudayaan, ritual dan kepercayaan masyarakat setempat ya, yang secara bertahap, secara sadar ya, terbentuklah satu bangunan keilmuan seperti apa sebenarnya sejarah agama, dalam hal ini adalah studi agama. Nah, dari perjalanan baik itu antropologi ya, atau sosiologi atau teologi dari masyarakat yang dilakukan oleh para ilmuwan dan tokoh agama Kristen ini, mereka kemudian membawa pulang kekayaan informasi dan budaya mereka, budaya yang mereka temukan dari sebuah tempat, selain dari kekayaan hasil bumi yang didapatkan oleh para penjelajah ini ya. Nah, pada awalnya studi tentang agama-agama ini dilakukan secara parsial ya, atau terpisah-pisah, terpotong-potong melalui cerita-cerita para pengembara ya, baik itu yang dilakukan oleh para akademisi ya, terutama oleh para akademisi ya, ketika mereka meneliti seperti apa kepercayaan keagamaan yang ada di sebuah daerah. Nah, dalam perkembangannya, terutama pada abad 19, ini dianggap sebagai masa yang paling dinamis ya, dan dijadikan sebagai sebuah momen bangkitnya usaha yang besar-besaran ya, untuk memperhatikan secara serius dan terdisiplin ya, bagaimana para ilmuwan agama ini mengumpulkan dan menemukan bahan ya yang terkait dengan sejarah kepercayaan di sebuah tempat ya, lalu mereka merekamnya, mencatatnya dengan hati-hati, kemudian mencoba untuk memaknainya dan memahaminya, sehingga kita mengenal dalam konsep perbandingan agama atau studi agama itu religion Wissenschaft ya, atau perbandingan agama ya, dan ini dikenal di berbagai universitas ya di Eropa dan Amerika. Kalau tidak salah ini dipelopori oleh Max Muller ya, ilmuwan agama dari Jerman. Nah, dalam konteks fase perkembangan studi agama ini dapat kita lihat dari beberapa fase ya. Yang pertama, fase awal ketika banyak usaha dilakukan untuk mengumpulkan pengetahuan tentang agama-agama orang lain. Nah, kemudian fase kedua adalah di mana orang lain justru datang sendiri untuk menerangkan agamanya kepada orang lain. Nah, jadi ada tahap-tahapannya. Untuk tahap yang pertama biasanya dilakukan oleh para antropolog ya, biasanya ketika mereka meneliti, mengkaji budaya setempat ya, mereka juga biasanya meneliti
bagaimana keyakinan yang dibentuk oleh masyarakat itu. Kemudian fase kedua tadi, ketika ada orang sudah bercerita tentang keyakinan mereka, ini marak ya, terjadi pada abad ke-19, kemudian disempurnakan pada abad 20 khususnya setelah Perang Dunia Kedua yang dilakukan melalui interaksi yang akrab dan langsung antara orang-orang dari berbagai agama ya. Pada umumnya ini dilakukan di dunia akademik ya, di dunia akademik, di perguruan tinggi, di mana banyak konsep-konsep keagamaan itu ditemukan melalui jalur akademisi. Nah, untuk itu perguruan tinggi itu sangat menentukan ya dalam fase kedua ini, dan bahkan Oxford University juga telah pernah ya mengangkat seorang tokoh Hindu ya, Sir Sarvepalli Radhakrishnan, itu tokoh pakar agama Hindu itu sebagai guru besar ya tentang pemikiran Timur pada tahun 1936. Nah, pada umumnya pemikiran Timur ini lebih mengangkat tema-tema spiritual yang biasanya orang Barat sangat gandrung ya, karena selama itu orang Barat cenderung rasional ya dalam berpikirnya. Begitu juga di McGill University di Kanada, itu juga mulai membuka Institut Kajian Islam ya pada tahun 1952, dengan dosen dan mahasiswanya itu berasal dari kalangan Muslim, sehingga pada abad ini banyak sekali kampus-kampus Barat itu yang mengkaji ya tentang studi agama, khususnya studi Islam. Nah, pada fase kedua tadi ini menurut Smith itu adalah tahap awal ya perkembangan studi agama yang marak ya, terutama menyongsong pada abad 20, di mana di sini dikatakan bahwa manusia akan melihat kembali sisi kemanusiaannya. Nah, dalam artian bahwa selama ini studi tentang manusia itu lebih parsial ya, lebih terarah kepada aspek rasional, tapi dengan adanya studi tentang agama ini maka kajian tentang manusia lebih utuh ya, dari sisi rasional juga dan sisi spiritual juga. Nah, dari sini kajian-kajian mengarah kepada langkah-langkah di mana para ilmuwan mencoba untuk berkumpul kembali ya, menjadi sebuah komunitas, membentuk sebuah komunitas meskipun berasal dari keagamaan atau kepercayaan yang berbeda, namun mereka terus melakukan kajian-kajian perbandingan agama yang lebih konkret. Nah, adik-adik sekalian, inovasi yang dilakukan terutama oleh para sarjana Barat ya, sehingga mereka secara spesifik ya bicara tentang personalisasi seseorang dalam konteks studi agama ini kan biasanya kita bicara dengan istilah-istilah kita, kemudian mereka, kami, itu berbeda pemaknaannya gitu ya. Misalnya ketika bicara kami itu bicara secara bersama-sama gitu. Kalau engkau itu berarti menunjuk seseorang berbeda dengan orang yang lain ya. Kemudian pada puncaknya setelah ada kata kami, kemudian ada kata engkau, maka ada kata kita. Nah, kalau kita itu lebih cenderung menunjukkan kesamaan ya, atau keseragaman atau kesatuan di dalam sebuah kelompok. Nah, lalu bagaimana tanggapan-tanggapan ahli perbandingan agama ya? Di sini ada 3 ya. Yang pertama, dapat berpartisipasi melalui dialog ya sebagai anggota kelompok tertentu. Artinya bagaimana
peran ya yang dimainkan oleh seorang ahli perbandingan agama itu tidak lepas dari konteks dialog ya, sebagai bagian dari kelompok tertentu. Yang kedua, berperan sebagai pemandu yang mengarahkan titik temu antara berbagai keyakinan. Pemandu ini mungkin hampir mirip dengan orang yang mencoba untuk menjadi mediator ya, di dalam membangun adanya dialog-dialog yang terjadi ya di berbagai tempat ya, berbagai institusi. Jadi antara pemandu dengan orang yang berdialog ini pada tahap ini menjadi satu kesatuan. Yang ketiga, ada juga bukan sebagai pelaku dialog, bukan sebagai pemandu dialog, tapi sebagai pengamat ya, pengamat dialog. Nah, peran seperti ini bisa juga dipilih ya oleh kita ya, sebagai kita nanti kan jadi sebagai ahli perbandingan agama ya. Nah, bisa menempatkan diri nih, mau sebagai orang yang berdialog ya, atau mau sebagai mediator ya, pemandu dialog. Misalnya kalau ada konflik misalnya, atau mediasi tertentu ya, maka kita bisa bermain di peran kedua. Atau justru kita sebagai pengamat perbandingan agama. Nah, biasanya ilmuwan nih senang nih di bagian ini. Jadi kalau pada tahap pertama kita bagian dari dialog itu, kemudian yang kedua kita menjadi penengah gitu ya, kita menjadi mediator, dan yang ketiga kita sebatas pengamat, dan itu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh sarjana studi agama atau perbandingan agama. Nah, terkait dengan perkembangan studi agama-agama ya di dunia, ada dua faktor ya yang patut dilihat ya. Yang pertama, ilmu sejarah agama atau studi agama ya, atau perbandingan agama itu harus dianggap sebagai sebuah sains ya, sebagai knowledge ya. Jadi dia terpisah dengan ilmu-ilmu yang lain, setara dengan ilmu-ilmu yang lain, baik itu ilmu filsafat, teologi, kalam. Jadi sejarah agama atau perbandingan agama itu setara dengan konsep keilmuan yang lain. Nah, dengan demikian maka studi agama-agama harusnya dianggap sebagai ilmu yang netral. Nah, gitu. Jadi tidak diarahkan untuk kajian studi agama ini untuk menjatuhkan agama yang lain. Nah, jadi kalau kalian menjadi sarjana studi agama-agama, maka tugas kalian itu harus berada di posisi netral ketika berbicara tentang agama-agama lain ya, termasuk agama kalian. Jadi tidak boleh memihak ya, kecuali di internal ya. Ketika kita bicara di eksternal berhadapan dengan pemeluk yang lain, maka kita harus berada di posisi yang netral. Yang kedua, liberalisme keagamaan yang menekankan adanya hubungan keberlanjutan antara Kristen dengan agama yang lain ya, dan lebih mengutamakan pendekatan filosofis ketimbang pendekatan teologis ya terhadap persoalan-persoalan keagamaan. Artinya apa? Bahwa studi tentang agama-agama ini jangan sampai digiring ke arah teologis ya, untuk membenarkan, untuk menyalahkan keyakinan-keyakinan kita atau keyakinan orang lain. Nah, sehingga konteksnya lebih liberal ya, lebih terbuka, lebih bebas ya. Walaupun dalam konteks internal kita tetap harus mengarah kepada subjektivitas keagamaan ya. Tapi ketika dalam ranah eksternal, maka yang kita kedepankan adalah objektivitasnya. Sehingga ada sifat-sifat dasar ya yang harus dipahami oleh
ilmuwan perbandingan agama atau ahli studi agama-agama. Yang pertama, basis kita adalah, dasar kita adalah pemahaman simpatik ya terhadap agama yang lain. Artinya ketika kita ingin mempelajari agama orang lain, maka harus ditanamkan bahwa kita bersimpati dengan konsep-konsep orang lain. Jadi jangan sampai ada kesan meremehkan, prasangka ya, kemudian berupaya untuk merendahkan keyakinan orang lain, tidak boleh. Jadi rasa simpati itu harus ditumbuhkan supaya ketika kita mengkaji agama orang lain akan muncul dasar-dasar pemahaman yang objektif ya, yang berbasis pada kesamaan, bahwa ada poin-poin, ada ajaran-ajaran yang banyak memiliki kemiripan ya dengan keyakinan kita sendiri. Yang kedua, sifat mendasar dari studi agama-agama itu adanya sikap kritis diri atau skeptis terhadap latar belakang keagamaannya sendiri. Nah, skeptis ini bukan maksudnya lalu meragukan keyakinannya, tidak, tapi lebih kepada upaya untuk melihat posisi keyakinan kita itu secara wajar. Nah, gitu. Jadi jangan sampai terlalu berlebihan ketika kita sedang memerankan diri sebagai orang-orang studi agama atau perbandingan agama. Yang ketiga, ini menurut kita Gawa ya, dia juga tokoh ya studi agama. Karakter ilmiah harus ditonjolkan. Jadi kita tidak bicara tentang subjektivitas, tidak bicara tentang dasar-dasar keilmuan yang tidak bisa dinalar ya. Semuanya bisa kita rasionalkan, sehingga studi perbandingan agama harus berbasis pada nilai-nilai ilmiah. Lalu apa manfaat mempelajari studi agama ya, termasuk kalian yang menjadi mahasiswa studi agama-agama? Menurut Richard Krill ya, ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, kita bisa mengenal dengan baik beberapa aspek eksistensi manusia. Nah, gitu. Terutama dalam konteks keyakinannya. Berarti pula mustahil akan mengabaikan pemahaman terhadap agama, sebab agama merupakan salah satu komponen eksistensi yang paling kuno ya, yang paling abadi, yang paling purba ya kalau istilah agama Bahai. Maksudnya apa? Bahwa dengan menjadi mahasiswa studi agama-agama atau mempelajari studi agama-agama, kita akan menjadi lebih paham seperti apa eksistensi manusia di dalam keberagamaannya. Bagaimana manusia menemukan Tuhannya, bagaimana manusia membentuk kepercayaannya. Ini adalah dasar yang paling harus dipahami ya, bahwa kehadiran agama itu hampir bersamaan dengan kehadiran manusia itu sendiri. Jadi begitu kunonya ya, begitu awalnya konsep atau ajaran agama ini hadir bersamaan dengan kehadiran manusia itu sendiri. Yang kedua, bagi pemeluknya, maksudnya kita, dengan mempelajari agama akan tercipta komunikasi yang baik antara pemeluk agama. Dan ini tidak bisa dihindari dan sangat menguntungkan ya bagi kita mahasiswa studi agama yang ketika berhadapan dengan masyarakat yang beragam ya, maka tentu kita akan lebih wise ya, lebih bijak ya di dalam bagaimana berkomunikasi dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga, bagi pribadi yang secara langsung dan secara mendalam, agama banyak kaitannya dengan berbagai hal yang selalu hadir dalam sanubari kita. Jadi tentulah secara personal ini akan sangat menguntungkan bagi kita dalam rangka untuk memperkaya wawasan keagamaan dan
pengalaman-pengalaman spiritual yang sangat menarik ya. Mahasiswa studi agama-agama itu akan selalu terbuka ya untuk menelaah agama orang lain, kemudian mencoba untuk masuk ya ke dalam konsep ajaran dan praktek-praktek keagamaan mereka yang dalam konteks penelitian menurut saya itu sangat menguntungkan, sangat membahagiakan. Nah, dan saya mengalami betul ya bagaimana perjalanan menjadi mahasiswa studi agama baik S1, S2, S3 ketika kita mulai berinteraksi ya dengan keagamaan, dengan masyarakat yang bukan agama kita, itu banyak sekali yang bisa kita gali, yang kita rasakan, yang kita ambil dari poin-poin penting ya di dalam bagaimana cara beragama di antara kita. Menurut Max Muller sendiri yang tadi di awal itu Religion Wissenschaft ya, dia peneliti Hindu ya kalau tidak salah. Manfaat mempelajari studi agama itu di antaranya kita bisa mengetahui ajaran agama lain ya, dan ini sangat menguntungkan sebab tentu saja selain akan memperkuat keimanan kita, keyakinan kita juga akan memperkuat hubungan kita dengan pemeluk agama lain. Kemudian menempatkan agama pada tempat yang semestinya di antara agama-agama yang lain ya, serta memperlihatkan dan menunjukkan maksud sebenarnya dari ajaran agama itu, dan tentulah akan menambah penghayatan keagamaan dan kepercayaan. Jadi menempatkan semestinya itu artinya kita akan mengetahui agama lain menjadi lebih proporsional, lebih objektif, tidak mengada-ngada, tidak ngawur ya, tidak prejudis, penuh prasangka yang membuat kita menjadi sulit untuk berkomunikasi secara netral ya dengan pemeluk agama yang lain. Nah, bagi ahli dakwah tentu studi agama sangat membantu dalam mengenal agama-agama lain sebagaimana mestinya. Nah, ini bukan Max Muller ya, ini tambahan saja. Nah, yang kemudian menambah keluasan pandangan tentang kehidupan beragama dan memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Jadi luas sekali studi yang akan kita lakukan karena ini menyangkut aspek-aspek keagamaan dari banyak agama ya. Bahkan sebenarnya S1 hanya kulit-kulitnya saja yang akan kalian pelajari nanti. Jadi perlu keseriusan dari kalian untuk menggali sedalam-dalamnya seperti apa ajaran agama orang lain. Nah, menurut Mukti Ali, salah satu penggagas dan pendiri perbandingan agama pertama kali ya di Indonesia, manfaatnya kita bisa memahami kehidupan batin, alam pikiran dan kecenderungan hati manusia. Seperti apa ketika kita merasakan pengalaman-pengalaman spiritual ya, itu bisa kita telusuri, bisa kita pelajari, bisa kita teliti ya dari banyak pengalaman keagamaan di sekitar kita dari kawan-kawan yang berbeda agama. Kemudian untuk mencari dan menemukan segi persamaan dan perbedaan, tapi bukan dalam konteks teologi ya, bukan dalam konteks untuk menyalahkan, tapi murni ya untuk melihat secara jernih poin-poin yang sama apa, poin-poin yang beda apa. Kemudian tentulah nanti akhirnya akan timbul rasa simpati ya terhadap orang lain, kemudian sama-sama menyiarkan kebenaran agama dengan cara yang sportif ya, dan sebenarnya tidak masalah ya mensiarkan agama dan keyakinan kita kepada orang lain. Kemudian memang diakui bahwa studi agama bisa menjadi bahaya bagi Islam. Maksudnya ada yang berpandangan seolah-olah mempelajari agama-agama yang lain itu akan mereduksi ya, akan mengurangi kehebatan Islam gitu ya, karena kok semuanya kok kelihatan menjadi
betul kan gitu. Padahal sebenarnya justru sebaliknya dia akan menjadi bantuan yang besar bagi perkembangan Islam kalau digunakan secara benar. Artinya orang yang mempelajari agama-agama orang yang lain itu justru akan semakin termotivasi untuk meneliti, mengkaji agamanya sendiri dalam rangka untuk mencari titik-titik poin-poin kesamaan tadi itu. Nah, poin-poin kesamaan, poin-poin perbedaan yang akhirnya berujung kepada strategi untuk meningkatkan nilai ya, nilai-nilai keagamaan kita agar bisa lebih terimplementasi, lebih dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya agama Islam, tapi untuk semesta alam. Nah, tentu saja studi agama tidak hanya berguna bagi para mubalik ya, para ustadz ya, tapi juga para ahli agama ya, seperti kalian-kalian ini. Kenapa? Karena dengan pikiran yang tajam ya, setelah mampu memahami agama orang lain, tentu diharapkan akan lebih mudah mensyiarkan agama Islam yang tentu lebih kuat ya, lebih implementatif. Nah, dengan kemajuan teknik yang dialami dalam abad 20 bahkan ke-21 ini, maka dunia tentu akan menjadi lebih kecil ya. Maksudnya jangkauan kita kepada seseorang itu menjadi sangat cepat dan sangat mudah, tidak lagi tersekat-sekat oleh lokasi ya, dengan era informasi dan teknologi ini, sehingga hubungan antar manusia menjadi lebih dekat, lebih cepat, dan ini berpengaruh dalam strategi bagaimana kita membangun kerjasama ya, membangun komunikasi lintas agama, lintas iman, yang ini kalau dimanfaatkan dengan baik, maka media-media seperti teknologi informasi ya, media-media komunikasi akan sangat berguna di dalam membangun perdamaian dunia ya, membangun kerukunan dunia. Nah, adik-adik sekalian, dan terakhir ya, dalam hubungannya dengan agama yang lain, tentu kita akan sebagai umat Islam akan belajar memahami ya, mempergunakan pemaknaan agama yang lain yang mungkin saja ada yang membingungkan ya, kita buat menjadi lebih sederhana, lebih mudah diyakini, difahami, sehingga konsep-konsep orang lain pun menjadi tidak membuat kita kaku atau berusaha untuk mengabaikan, apalagi untuk mereduksi atau menolak ya konsep-konsep agama yang lain. Dan keuntungan yang paling besar dari mempelajari studi agama tentu adalah keyakinan kita menjadi lebih utuh ya, lebih lengkap ya terhadap keagamaan kita sendiri gitu. Kenapa? Karena dengan mempelajari orang lain justru sebenarnya akan semakin membuat kita semakin cinta ya, semakin yakin dengan keyakinan agama kita. Nah, adik-adik sekalian, itu pengantar perkuliahan kita yang kedua, dan silakan ya kita diskusikan di grup ya, bagi yang ingin bertanya, yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, silakan didiskusikan. Nah, saya ingin memberikan tugas kepada kalian, tolong kalian jawab ya, kalian ketik di file ya, di Word, nanti kirim ke e-learning kita di bagian tugas ya. Ada dua saja yang saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana manfaat ya mempelajari perbandingan agama atau studi-studi agama ini menurut Max Muller ya, bagaimana menurut beliau. Dan yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan signifikan dari studi agama-agama ini. Nah, saya kira dua pertanyaan itu silakan kalian jawab ya, dan hari ini nanti jam 17 ya saya terima jawabannya. Saya kira itu adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.